Saudara. Baik, kepada semua saudara-saudara, para pembimbing, pembina, pimpinan dari keluarga Kristen yang ada di LP Porong ini, sungguh kami sangat berterima kasih bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Makasih Pak Andreas yang terus berjuang untuk membuat kesejahteraan dari semua saudara kita. Ya, saya tidak tahu berapa LP Rutan, LPKA, LP Wanita yang gabung hari ini di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, baik untuk kita dipertemukan bersama-sama. Siap untuk kita belajar firman Tuhan? Oke. Seandainya semua kita, ya seandainya semua kita selalu berpikir bahwa entah kapan kita ini akan sampai di titik terakhir, di hari terakhir hidup kita. Seandainya semua kita sempat berpikir seperti itu, saya percaya maka hidup kita akan jaga dengan baik dan hati-hati. Betul atau salah? Kalau semua kita. Maka itu kenapa satu-satunya buku di dunia, satu-satunya buku di dunia yang ada tulisan aneh berbunyi demikian. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu kan aneh. Padahal semua orang di dunia ini kalau mendengar kata pesta, ayo jujur, seneng gak? Seneng, makan gratis kok. Tapi justru Papa kita di surga nggak bilang begitu. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ada apa? Lalu Papa melanjutkan, sebab di peristiwa duka itulah semua manusia sehebat apa, sekuat apa, sekaya apa, sepintar apa, kita akan berakhir. Saudara, tiap kali saya kunjungan dapat kesempatan untuk bertemu dengan siapa saja, enggak cuma yang Kristen, di tempat-tempat yang seperti ini, bahkan di Amerika pun berapa kali saya dapat kesempatan untuk ada di beberapa LP. Pertanyaan saya cuma dua. Kapan bebas? Setelah itu ngapain? Ini penting. Saya melarang semua saudara-saudara saya yang pertama kali datang ke tempat ini. Saya larang, jangan pernah tanya kasus apa. Bukan urusanmu. Setuju ya? Bukan urusanmu. Nah, saya nggak pernah menanyakan itu. Makanya saya tanyakan cuma ini. Kapan bebas? Setelah itu ngapain? Satu-satunya kampus, satu-satunya perguruan tinggi terhebat di dunia itu di sini. Kok nggak ada yang ngamen? Saya ulangi lagi. Ya, ini Pak Andreas senyum-senyum karena sudah lulus dari. Saya ulangi ya. Maka itu yang belum pernah kuliah di sini jangan sombong. Setuju saya ngomong jangan sombong. Satu-satunya kampus perguruan tinggi yang terhebat di dunia. Itu cuma di tempat ini. Kok kayak gak setuju ya. Amin ya, ayo. Ada apa aminnya? Lu serius saudara. Maka itu Alkitab itu satu-satunya buku. Dan Alkitab juga satu-satunya kitab suci agama. Yang di dalamnya paling banyak membahas tentang kehidupan di tempat ini. 80% dari 14 surat yang ditulis oleh saudara kita Rasul Paulus. 80%. Dia tulis di dalam tempat ini waktu dia kuliah kehidupan itu. Bayangkan. Mulai dari Musa, orang hebat yang tercatat. Sebentar. Oh Yusuf,
Ya, mulai dari Yusuf. Orang hebat yang tercatat dalam sejarah kerajaan Mesir dan dalam Alkitab. Dan di kitab suci Al-Quran juga. Dia begitu hebat. Sampai negara besar seperti Mesir zaman itu harus mengakui nggak ada orang yang bisa kita temui sehebat Yusuf. Kuliah di mana? Nah itu dia. Dia kuliah di Universitas Penjara, fakultasnya namanya penderitaan. Maka itu lulusannya hebat-hebat. Serius. Walaupun secara manusia tidak ada yang suka. Ini yang kita harus mengerti. Lihat nabi-nabi yang tertulis, banyak mereka yang ada di penjara. Aldo, kenapa? Penting gak? Kalau gak penting nanti aja ikut dengar sini yuk. Ada apa? Nanti aja makanan nasur. Nanti urusan perut dan tai nanti. Aldo panggil dia. Panggil, jangan. Loh Aldo panggil dia. Panggil yang kamu panggil tadi harus dengar dulu. Makanan urusan nanti. Cuma 2 jam jadi tai. Jangan diurus sibuk-sibuk. Urusan firman ini seumur hidup masalah. Loh mana? Suruh masuk. Ayo masuk dulu. Makan nanti. Saya paling gak suka. Kok kita lagi duduk belajar firman terus urusan makan. Saya kalau diundang ke gereja-gereja, lalu saya tahu ada acara makan, saya tanya, dapur harus kosong. Masuk, dengar dulu. Itu prinsip saya. Oke ya, terima kasih. Jadi, Alkitab itu satu-satunya buku yang paling banyak urusan dengan tempat kita ini. Istilah penebusan, tahu? Itu kan cuma ada di tempat ini masalah ditebus. Urusan pengampunan cuma ini. Gerasi. Ya buat semua kita yang di tempat seperti ini. Kata gerasi itu lebih daripada emas mos 20 kilo uang berapa ratus miliar. Betul atau tidak? Gerasi. Nah saudara tahu enggak? Gerasi itu bukan bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Yunani dan itu bahasa Alkitab. Gratia. Inggrisnya grace. Dalam bahasa hukum Indonesia jadi grasi. Lihat. Jadi banyak hal yang tercatat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu urusannya di tempat ini. Maka itu tiap kali saya berkunjung ke tempat ini, saya selalu bilang, nikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan ini. Kok diam? Telat. Saya ulangi ya. Nikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan di tempat ini. Karena orang yang pernah kuliah di model tempat ini. Satu, pasti lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada yang belum pernah kuliah di sini. Nah kok ini amin tadi enggak? Loh serius, kenapa saya punya prinsip itu? Maka itu yang masih bebas di luar jangan sombong kamu. Jangan sombong. Kalau Tuhan Yesus datang nanti, hari ini pokoknya. Ya, yakin saudara akan lebih dulu masuk surga daripada kami yang masih keluyuran ini. Kenapa? Amin, amin, amin apa? Betul. Karena saudara sudah menjalani hukuman manusia. Kami ini belum. Coba ya, kalau kita melihat KUHS. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Nah, kalau KUHP saya enggak apa. Kecelek enggak apa-apa. Tadi bilang apa? KUHS? Iya, hukum surga. Enggak, tadi Bapak bilang apa? Oh, oke ya. Nah, kalau KUHP saya enggak hafal satu pun. Apa singkatan KUHP?
kasih uang habis perkara itu betul. Saya nggak hafal. Dalam KUHS tentang pembunuhan dan perzinahan, simple, sederhana, tapi telak. Dengan KUHS itu, nggak boleh ada seorang pun di antara kita yang sombong. KUHS pembunuhan itu cukup satu. Tapi kalau KUHP soal pembunuhan, banyak. Ya, berencana hukumnya beda, pasalnya beda. Tidak sengaja hukumnya beda, pasalnya beda. Mutilasi itu pun beda, banyak. Tapi KUHS cuma cukup satu kata. Coba buka, siapa di situ? Niko ya. Oh, James, 1 Yohanes 3 ayat 15. Cukup satu tindakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah, baca cepat, adalah seorang pembunuh manusia, enggak cuma pembunuh loh. Karena kalau cuma pembunuh ya ini tadi kami masuk ada banyak kambing korban. Kita bisa membunuh nyamuk, bisa membunuh hewan, bisa membunuh apa. Tapi membunuh manusia. Ayo jujur. Menurut KUHS ini, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Bisa lolos dari pasal pembunuhan ini? Jawab dong, bisa lolos? Nggak bisa. Hebat. Jadi buat KUHS, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Tapi? Nah, pasti ada di antara kita yang bilang, Pak Pendeta, saya tuh nggak benci, cuma malas ketemu. Ada orang seperti itu? Banyak. Nah, kalau begitu, antara kita yang di dalam dan yang di luar, banyak pembunuh nggak? Ayo, banyak pembunuh nggak? Banyak. Salah, semua pembunuh. Nah, ini bagiannya. Saudara sudah menjalani hukuman manusia. Nah, kami yang masih keluyuran masih bebas. Dihukum manusia belum, dihukum Tuhan juga belum. Maka itu saudara lebih cepat masuk surga kalau Yesus datang. Ngerti ya? Nah, begitu pula mutilasi. Saya mendapatkan apa itu KUHS tentang mutilasi. Ternyata yang mengaku murid Yesus hamba Tuhan, yang jadi pembunuh, itu mutilasinya sadis. Kalau mutilasi saja kan cuma dipotong-potong. Tapi yang tidak mengampuni itu bukan memotong, mencacah. Sampai tipis-tipis gitu. Mau bukti enggak? Oke, saya buktikan ya dan terus ngaku. Kalau ada seorang tersakiti atau disakiti dan tidak mengampuni, wajar enggak? Setengah jam setelah disakiti terus ketemu orang lain dan dia cerita. Wajar tidak? Wajar, oke. Setengah jam lagi ketemu orang lagi. Setengah jam lagi ketemu orang lagi. Kalau hari itu kita yang disakiti dan tidak mengampuni, tiap kali ketemu orang kita cerita lagi kejadian itu. Ini celakanya manusia. Saya ambil sebuah kalimat dari seorang hamba Tuhan, sahabat saya di Ungaran, Jawa Tengah, sudah dipanggil Tuhan. Ingat ya Den, dia panggil saya Den. Manusia itu punya kejahatan yang sangat jahat. Ya saya bilang iya, enggak, dengar. Yang namanya manusia itu rata-rata kalau dititipin uang pasti kurang. Tapi kalau titipin omongan pasti lebih. Betul atau salah? Nah itu. Sekarang ya, satu kejadian waktu kita disakiti. Lalu kita cerita ulang ketemu orang baru. Ini kisah aslinya jadi lebih besar atau lebih kecil? Jawab, jadi lebih besar atau lebih kecil? Nah, makin sering orang yang tidak mengampuni menceritakan kejahatannya, orang itu sedang memutilasi si penjahat itu. Dipotong kecil-kecil. Ngerti nggak ilustrasi ini? Berarti banyak yang mutilasi di antara kita. Wih, ngeri sekali.
Ini loh. Begitu pula pasal perzinahan. Buat KUHS. Sederhana. Apa? Haru? Apa itu? Oh pasal enggak ngerti. Oke saya lanjut. Perzinahan. KUHS. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya. Terus kan jangan pura-pura nggak tahu. Maka kita sudah berzina dengan orang itu di pikiran kita. Wah ini hukum gila. Kalau saya pakai bahasa manusia. Ayo suruh masuk dulu kamu mau masuk. Oh enggak. Ya saya ulangi. Ini hukum gila saudara. Jadi buat KUHS berzina itu enggak perlu ketemu orangnya. Kan gila hukum ini. Berzina buat KUHS enggak perlu pelukan ciuman. Enggak perlu. Melihat orang saja. Nah saya punya kalimat ini supaya kita enggak sombong. Berarti menurut hukum itu. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Matanya masih bisa kurang ajar enggak? Jawab cepat. Ya sudah mau sombong apa? Saya tanya lagi. Dengan KUHS pasal perzinahan itu. Ada orang enggak pernah berzina seumur hidup? Nah maka itu ketika banyak suami sombong. Aku ceraikan istriku karena dia berzina. Saya bilang mikir dulu. Kamu pernah berzina enggak? Hanya karena istrimu ketangkap. Dan kamu lupa kalau kamu juga sering berzina. Loh ya atau tidak? Ini hukum yang luar biasa. Maka itu enggak ada seorang pun yang boleh sombong. Nah kepada yang masih bebas keluyuran, ingat loh. Saudara kita ini lebih cepat masuk surga daripada kita. Jangan sombong. Setuju? Karena kita belum jalani hukuman apa-apa. Padahal kita ini pembunuh, kita ini pezina. Mau sombong apa dalam hidup ini? Saudara, inilah KUHS yang luar biasa. Yang membuat siapapun yang merasa pemilik surga. Itu enggak bisa sombong. Nah ini kampus yang luar biasa. Gratis. Makan juga gratis. Dijaga lagi. Apalagi yang di LP Porong. Satu-satunya penjara di dunia yang ada pabrik tahu sehat. Bayangkan. Kurang enak apa. Enggak bayar kuliahnya. Maaf. Diberi makan gratis, dijaga lagi. Maaf ya. Diobatin, betul ada rumah sakitnya lagi. Gratis lagi obatannya. Oke, ya maaf kalau saya bilang begini. Maka itu kekristenan itu adalah sebuah cara hidup yang sangat dekat dengan penjara. Dan itu sungguh luar biasa. Setujunya sampai di sini, maka itu. Sebelum saudara dinyatakan lulus, kerjakan dengan baik kesempatan yang langka ini. Amin. Kerjakan dengan baik. Belajar sebanyak-banyaknya. Bahkan kepada teman-teman saya, mahasiswa teologi, pendeta-pendeta. Kalah kami dengan waktu saudara untuk mencari Tuhan, bertemu Tuhan dan belajar firman. Betul enggak? Ya. Itu luar biasa. Bayangkan baca firman bersekutu dijagain lagi. Enak bukan kalau begitu? Nah kesempatan ini gunakan. Bukan menghafalkan Alkitab, tidak. Nikmati. Jam-jam kosong saudara, gunakan. Saya punya istilah ini, nyedot Tuhan. Nyerap Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena waktu yang saudara miliki itu enggak dimiliki oleh kami yang masih bebas. Waktu yang saudara miliki sekarang, saya percaya semua kita berharap enggak ingin balik ke sini lagi. Betul? Nah gunakan waktu ini, gunakan. Kalau saudara menggunakan sebaik-baiknya, walaupun dalam banyak penderitaan, enggak ketemu keluarga, enggak ketemu orang yang dikasih, memang itu penderitaan. Tapi percayalah, Tuhan tetap menyertai kita semuanya.
Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Masih ingat kitab Filemon? Kitab yang salah satu kitab paling pendek di Perjanjian Baru karena cuma satu pasal. Ada saudara kita yang hari itu harusnya bebas. Namanya Onesimus. Karena hari itu dia bebas, ternyata dia nggak mau bebas. Aneh. Nah, karena Onesimus tidak mau bebas, padahal waktunya lulus. Maka itu Paulus nulis surat kepada Filemon. Dan itu dijadikan sebagai firman yang hidup dan berlaku sampai hari ini. Ayo, mikir nggak ada apa? Sayang umurnya nggak disebut di Alkitab. Tapi Onesimus kira-kira masih awal 20-an, kira-kira. Sangat muda. Ternyata dia nggak punya keluarga. Dia pikir kalau keluar mau tinggal di mana dengan siapa. Karena dia kelihatannya kalau cara Paulus nulis, anak ini yatim piatu. Nah selama dia di penjara, dia ketemu Paulus yang jadi papa buat dia. Nah ternyata Paulus juga butuh dia. Karena di usianya yang lanjut di penjara. Onesimus itu jadi anak yang sangat baik. Apapun yang Paulus perlu, wajar bukan dalam tempat seperti ini, malam-malam dingin, Paulus minta ambilkan selimut atau buatkan air panas. Seperti itulah semua yang saudara alami. Dalam surat itu Paulus bilang, aku sebetulnya membutuhkan dia. Nah dari surat itu akhirnya kita tahu. Rupanya Onesimus ini mantan, salah satu mantan karyawannya Filemon. Dalam gereja Perjanjian Baru masa itu, Filemon ini seorang pengusaha yang sukses. Dan bukan cuma sukses secara keuangan materi, tapi hatinya untuk penginjilan luar biasa. Hampir semua nama murid-murid rasul-rasul yang tertulis di Perjanjian Baru di Kisah Rasul. Hampir semua mereka itu pernah menikmati kebaikan Filemon. Menunjang, memberikan support, macam-macam. Termasuk Paulus. Nah ketika Paulus tahu, oh kamu itu mantan karyawannya Filemon, sahabatku itu. Nah baru dia tulis surat untuk menerima. Maka itu kalau kita baca kitab Filemon, 100% itu bicara tentang tempat seperti ini. Jaminan, ya pasal, oh banyak, nanti renungan, cuma satu pasal saja kok. Nah di situ kita melihat, Paulus itu enggak pernah ketemu Tuhan Yesus sama sekali. Betul? Pernah ketemu enggak? Enggak. Bahkan Paulus itu yang tadinya namanya Saulus, bencinya kepada Yesus luar biasa. Serius. Nah sampai suatu titik, saya itu kagum. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 27 loh. Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. 14 itu tulisan Paulus. Roma sampai Ibrani nanti sore itu. Yang lebih kaget lagi. Dari 14 kitab yang ditulis Paulus di Perjanjian Baru. 90% yang dia tuliskan sebagai firman. Ini yang membuat saya kagum. Tuhan Yesus belum pernah ngajar. Muncul dong pertanyaan saya. Apakah Tuhan Yesus pernah buka sekolah teologi? Lu jawab. Tidak. Apakah Tuhan Yesus pernah meninggalkan buku? Tidak. Nah, saya tanya, lalu dari mana saudara kita Paulus menemukan kebenaran yang Tuhan Yesus nggak pernah ngajar? Ternyata dari Roh Kudus. Coba Yohanes 16 ayat 13. Nah, lalu timbul pertanyaan saya. Petrus nulis berapa kitab di Perjanjian Baru? Cepat dong, Petrus nulis berapa kitab? 2. Apa itu? 1 Petrus dan 2 Petrus. Dibandingkan dengan 14. Jauh enggak? Pertanyaan berikut. Petrus itu satu-satunya murid. Satu-satunya.
yang mengalami semua mujizat yang tertulis di 4 Injil. Contoh, mertua sakit disembuhkan. Mana murid yang lain pernah? Jalan di atas air, betul? Telinga Malkus yang dia potong, dibuat mujizat. Enggak pernah yang lain, cuma Petrus. Nah, pertanyaan saya, mengapa yang enggak pernah ketemu Tuhan Yesus bahkan benci? Kok bisa menemukan kebenaran yang luar biasa sampai nulis 14 kitab? Lah ini yang bareng Yesus kok cuma 2? Boleh enggak muncul pertanyaan ini? Nah ini jawabannya. Kenapa Paulus bisa lebih hebat daripada Petrus? Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, memimpin kita kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Stop sampai di sini. Jadi Paulus bisa mendapatkan seluruh kebenaran karena Roh Kudus. Maaf, saya harus ngomong ini, jangan marah. Semua teologi, semua sekolah teologi di dunia. Saya ulang ya. Semua sekolah teologi di dunia pasti memegang satu atau doktrin yang lain. Pasti. Enggak ada sekolah teologi yang enggak pegang satu dogma atau satu doktrin, bahkan ada yang lebih. Berarti adakah 1 atau 2 atau 5 sekolah teologi di dunia yang bisa mengajar tentang seluruh kebenaran? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka itu jangan sombong yang sudah lulus sekolah teologi manapun. Karena nggak bisa. Dengan kata lain, kalau ada di antara kita ingin tahu semua doktrin dunia, harus kuliah di semua sekolah teologi di seluruh dunia. Belum lulus pasti mati. Betul enggak? Enggak sanggup. Maka itu Paulus bisa begitu hebat. Karena dia lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Nah, Roh Kudus itu selalu ada bersama kita. Oh enggak amin sih? Roh Kudus itu selalu ada bersama kita. Nah, sebelum waktu saudara dinyatakan lulus, gunakan kesempatan ini. Ajak Roh Kudus mengajar saudara. Ayat pasal 14 ayat 26. Ini hebat sekali. Pasal 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Lihat ini. Siapa Roh Kudus itu? Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan kita berapa hal. Nah ini loh. Tidak ada profesor siapapun yang mampu mengajarkan di kelas manapun tentang segala sesuatu. Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya juga sempat tanya ya kepada banyak orang, bukan itu yang di bawah bisa masuk. Oke. Ternyata dosen-dosen hebat, profesor-profesor hebat itu maksimal menguasai 5 disiplin ilmu. Coba Profesor Sembiring bisa ditanya, ada yang lebih dari 5? Mungkin ada, saya belum tahu. Karena nggak mungkin ada seorang manusia bisa mengajar lebih dari 10 disiplin ilmu. Mustahil. Nah, Roh Kudus itu mampu mengajar kita tentang berapa lagi sekali? Segala sesuatu. Dan kuliah dengan dosen hebat ini gratis, ingat itu. Dan kuliah dengan dosen ini 24 jam penuh kalau kita sempat. Dan dia nggak cuma mengajar kita tentang segala sesuatu, dan akan apa? Baca. Mengingatkan kita terus akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Wajar nggak sebagai manusia punya alasan? Kok saya lupa ya? Kok saya lupa? Lo wajar nggak?
Loh, saya tanya wajar tidak? Tapi setelah dengan Roh Kudus, nggak boleh. Sebab kalau kita lupa, dia ngapain? Mengingatkan. Nah, selama saudara kuliah di tempat yang tidak enak ini, tapi hasilnya luar biasa. Bersama dosen yang hebat ini. Kira-kira kalau kita lulus jadi apa? Lo jawab dong. Kalau bukan cuma jadi benar, lebih dari itu. Betul? Jadi apa? Bukan cuma diselamatkan, super jenius. Nggak percaya. Karena mampu mengajar tentang segala sesuatu. Maaf kalau saya pakai kalimat yang nggak baik. Sekian menit kita bertakhta di tempat itu. Tahu istilahnya? BAB. Kok susah bener. Itu pun dia bisa ngajar kita. Kok nggak ada yang ngamen? Maaf loh. Saya pakai kalimat-kalimat supaya memperjelas. Kita sedang garuk-garuk, sedang ngupil pun dia bisa ngajar. Kok nggak amin lagi? 24 jam penuh. Beri dia kesempatan. Sebab nanti kalau saudara sudah bebas dari sini, pasti lebih banyak waktu yang terpakai untuk urusan yang lain. Betul? Mumpung. Maka itu di luar kalau saya ketemu saudara-saudara, teman-teman saya pendeta, kan banyak bukan orang berkata, aduh maaf saya sibuk, saya kok nggak punya waktu. Mau nggak saya doakan supaya punya waktu? Doa apa? Masuk penjara, punya waktu. Lo kok nggak amin? Betul nggak? Dikit-dikit sibuk, nggak punya waktu. Coba tinggal di sini. Sampai kebanyakan waktu jadi bingung. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Sampai bingung, mau ngapain lagi ini ya? Sudah 20 buku aku baca minggu ini, kok waktu masih banyak. Sudah beresin ini, beresin itu, kok masih ada waktu lagi. Nah itu kan luar biasa bukan? Gunakan waktu itu. Dan itulah hasil dari hidup Yusuf. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Kejadian 41. Mulai ayat 37. Supaya saudara gunakan. Nah tema yang saya tulis di sosial media saya. Kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Itu bukan kita yang di luar penjara. Salah. Banyak orang bebas secara fisik. Tidak dipenjara, tidak dihukum. Tapi hidupnya terpenjara. Maaf loh. Yang namanya jenis dosa apa saja. Itu sebagai penjara. Sebab kalau orang nggak melakukan itu, dia akan tersiksa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ya kita nggak usah baca usulnya apa. Tapi ketika Firaun nggak cuma galau, tapi stres. Karena mimpi 2 kali yang menakutkan. Nggak ada orang yang bisa menjelaskan, hanya Yusuf. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Semua saudara-saudara anak-anak saya yang sedang di LP manapun juga yang ikut hari ini. Layar di sini yang mana ya? Layar yang di umum? Oh itu. Oh iya baik. Ya. Dimanapun kalian berada, di LP manapun, ingat. Sebelum kalian dinyatakan lulus, gunakan waktu untuk belajar. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Siapa dia? Yusuf. Seorang yang baca penuh dengan roh Tuhan. Renungkan. Secara fisik Yusuf bebas enggak? Tidak. Coba kita lihat waktu. Kejadian 37 ayat 1. Umur berapa Yusuf dibawa ke Mesir? Ya kita lihat. Oh ayat 2. Coba cepat. Inilah riwayat keturunan Yakub. Baca. 17 tahun, stop dulu. Saudara luar biasa. Dalam penulisan tentang silsilah, itu wajib anak pertama yang ditulis.
Tapi tentang Yusuf ini anak ke-11. Anak pertama Ruben, Simeon, Yehuda dan terus. Loh, kok Yusuf? Nah, sebab Tuhan punya urusan dengan dia. Maka itu berbahagialah setiap kita, mau anak keberapapun dan dalam kondisi seterpuruk apapun. Kalau Tuhan punya urusan dengan kita, di mata Tuhan kita tetap nomor 1. Katakan amin. Maaf kalau saya sebut nama Pak Nelson Sembiring. Ya karena selama ini cuma dia yang saya kenal di sini. Yang lain saya enggak. Oh, akuan saya baru hari ini ketemu. Secara kekecewaan. Karena semua saudara yang di sini tahu kasusnya. Secara kekecewaan. Pak Nelson berhak kecewa enggak? Maki-maki enggak? Nuduh macam-macam enggak? Ya kalau itu terjadi. Maka enggak ada pabrik tahu yang terhebat di dunia, di Indonesia. Misalnya di LP Porong. Karena mikir, nah Yusuf juga begitu. Nanti kita lihat. Umur 17 tahun. Pasal 41. Coba cari ayat berapa itu ya. Umur Yusuf ketika kita menghadap Firaun. 41 tadi ayat 37. Ayat berapa? Coba cari, saya lupa. Di pasal 41, 37, 38. Di ayat itu ada. Umur berapa? Yusuf bebas. Ayat berapa? Nah, terus turun lagi. Ya, terus. Tolong bantu, baca di situ. Ayat berapa? Kristo, ayo carikan. Terus coba turun lagi. Berapa? Ayo Filipus, tolong. Kristo, enggak terakhir. Ya ini dia, ayat 46. Baca, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Sekarang hitung. Berarti dia kuliah di Fakultas Penderitaan itu berapa semester? 26 semester. Masih ingat ketika dia dimasukkan penjara? Karena fitnah istri Potifar. Betul? Nah, ketika istri Potifar, kita lihat kejadian kejadian 39 ayat yang ke-10. Coba, kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari kapan ke kapan? Dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Maafkan saya punya kalimat jelek ini. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Apa hubungannya? Cara baca baik-baik. Firaun itu raja. Nah ada eselon 1 itu para menteri. Lalu ada eselon 2. Nah eselon 2-nya itu Potifar. Otak orang Indonesia, otak kita ini. Ajaji mumpung gak ilmunya? Pasti. Dikit-dikit mumpung. Jujur. Kalau Yusuf orang Indonesia dirayu istri eselon 2. Ayolah pura-pura jadi Yusuf. Kita mau nggak? Jujur. Mau dong. Sangat mau. Kesempatan ini. Paling tidak nasib Yusuf berubah nggak? Pasti. Tapi dia nggak mau, saudara. Ini yang luar biasa. Nanti baca sendirinya karena waktu. Akhirnya Yusuf masuk penjara dan penjaranya tapol, tahanan politik. Lihat ayat 12. Nah, siapa yang salah? Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Oh, ayat 11-nya. Ketika suasana rumah seperti apa? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah bosnya, majikannya untuk melakukan pekerjaannya. Baca situasi rumah sedang cepetan. Dari seisi rumah itu nggak ada seorang pun. Jadi cuma berdua. Maaf, kesempatan nggak ini? Sangat. Tapi Yusuf tidak, ayat 13. Nah sikap ini kita harus ambil.
ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah, nah jangan lari di tempat. Kok diam saja? Kalau lari di tempat jadi bagaimana? Ini loh, lari. Ayat 14, fitnaannya. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu kata perempuan itu, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak suara keras. Sadis enggak? Lo sadis enggak? Saya percaya di banyak LP ada saudara-saudara yang mengalami fitnaan seperti Yusuf. Diam, tunggu Tuhan yang turun. Tunggu Tuhan. Pembelaan Tuhan gak pernah terlambat. Keadilan tetap akan berlaku. Walaupun mungkin lambat. Ya, tunggu. Ayat 15. Dan ketika didengarnya, oh sudah, ayat 16. 16. Ditaruhnya baju itu, nah sengaja bukan? Tunggu sampai bos pulang, kurang ajar ini. Terus ayat 17. Perkataan itu juga lah diceritakan perempuan itu kepada Potifar katanya. Terus ayat 18. Tetapi, oh sama ya, dia ayat 19. Baru saja didengar tuannya perkataan diceritakan isinya begini begitu, maka bangkitlah amarahnya. Wajar bukan? Suaminya marah. Ayat 20. Nah, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Enggak sekedar penjara, kriminal biasa, tempat tahanan raja dikurung. Ini tapol. Beda enggak? Tahanan politik, tahanan biasa, tahanan teroris, beda semua. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Maaf. Boleh enggak Yusuf kalau kita ngomong begini? Tuhan, kalau aku tahu hasil ketaatanku untuk hidup kudus itu penjara seperti ini. Lebih baik aku berzina saja, lebih baik nasibku. Maaf, bisa enggak kita berkata seperti itu? Bisa kok susah, ya pasti kecewa dong. Betul enggak? Untuk apa kau gitu taat? Untuk apa? Lebih baik jahat sekali hidup ini aman. Banyak enggak orang berpikir seperti itu? Yusuf tidak. Bayangkan. Pasal 41 ayat 14. Di Mesir dan di banyak negara di dunia punya sistem penjara yang sama. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Nah, ini penjara model keempat. Ya. Jadi ada penjara seperti kita, 4 dinding, tapi kita bisa bebas di dalam. Nomor 2 itu sel. Ya, sel itu, saya nggak tahu ada istilah sel tikus nggak di sini. Nah itu sel tikus, itu yang kedua. Yang ketiga, itu lebih jahat dari sel tikus, penjara bawah tanah. Bentuknya sumur, tidak ada jendela, dan napinya yang di situ berdiri. Nggak pernah duduk, nggak bisa tidur, berdiri. Tidak ada matahari. Nah Yusuf kena itu. Yang keempat itu buangan. Musa kena yang keempat karena cucu raja. Dibuang. Artinya kalau kamu kuat fisikmu ya selamat di padang gurun. Kalau enggak ya mati kering kamu di sana. Nah Belanda menetapkan penjara ini di Nusa Kambangan. Pernah dengar ada namanya permisan? Ya, berapa kali Pak Andreas juga ke sana. Permisan itu dari bahasa Belanda. Artinya vermis. Vermis itu artinya hilang. Dan lokasi permisan di Nusa Kambangan itu pas di pinggir pantai Laut Selatan. Kenapa Belanda membuat penjara itu? Ya udah, kalau mau lari-lari lah. Hilang sudah nggak bisa kemana. Laut Selatan itu ombaknya kan ngeri sekali. Jadi Belanda pakai sistem ini. Nah maaf ini,
Kalau suruh milih, kita dari 4 tuh milih yang mana? Kalau suruh milih, nomor 1 saya nggak mau milih, yang ketiga ini tutupan. Bagaimana situasinya? Mazmur 105. Supaya jelas saudara. Bahwa sampai Yusuf dapat pujian yang sehebat itu. Karena dia lulusan penjara ini. 105 ayat 17. Ya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf yang hancur hidupnya. Gara-gara istri Potifar. Ayat 18. Lihat situasi tutupan dia. Yusuf diapakan kakinya? Dibelenggu. Pasti bersih bukan? Masuk belenggu karet. Loh, saya tanya kok bersih bukan? Lehernya diapakan? Ngeri saudara. Renung, coba merem sebentar. Kaki bukan cuma dirantai. Beda loh, belenggu dengan rantai itu beda. Mana lebih berat? Belenggu. Leher masuk dalam besi, bukan dikalungi emas. Lebih dari anjing gila. Kaki dibelenggu, leher dirantai, ditutupan. Yang enggak ada cahaya matahari. Maaf. Yusuf itu BAB, kencing, makan, tidur semua dalam tutupan itu. Maka itu wajar. Tadi kita baca di Kejadian 41-14. Ketika Firaun perlu dia, Yusuf dipanggil keluar. Harus ganti pakaian dan cukur. Nanti kita kembali, saya belum baca. Oh ya, ini dia. Segeralah dia dikeluarkan dari tutupan. Yusuf ngapain cepat? Bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Kenapa harus cukur ganti pakaian? Enggak tahu kayak apa itu, sekian tahun. Baju bau, aduh. Dan hebatnya Yusuf. Tidak ada tulisan dia kecewa dengan Tuhan, dia ngomel, tidak. Mazmur 105 ayat 18, ayat 19. Ini loh. Maka itu semua saudara yang menantikan keadilan Tuhan, belajar sabar seperti Yusuf. Amin. Belajar. Sampai, ayo. Saat firman-Nya sudah genap. Jadi dimanapun saudara berada ya, anak-anak saya, saudara saya yang menantikan keadilan dari manusia, engkau enggak dapat, nantikan keadilan dari yang sang adil itu. Sampai firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh Tuhan membenarkannya. Kita tunggu itu saja. Pasti enggak pernah terlambat. Walaupun waktunya pasti beda dengan waktu kita. Nah, kembali ke pasal 41 Kejadian ayat 38 tadi. Dari mana Yusuf bisa menjadi seorang ahli? Ya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saya kalau ngitung Yusuf waktu berhadapan dengan Firaun pertama kali. Dia itu kira-kira punya gelar berapa? Nomor 1 jelas dia ahli politik. Karena apa? Negara itu akan hancur karena kelaparan. 2, dia itu ahli ekonomi. Karena bisa mengatur ya tentang ekonomi negara itu. Paling tidak Yusuf itu seorang manajer. Kenapa? Karena lihat ayat 39, coba naik. Ini kepemimpinan Yusuf. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan Yusuf telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah, baca ini keren, tidaklah ada orang yang demikian cerdas dan bijaksana seperti engkau. Ini gelar yang hebat. Lulusan mana? Ayo. Penjara, fakultas? Nah itu dia, nikmati. Oh enggak amin lagi. Wih, jenius. Bijaksana. Ayat 40. Engkaulah. Nah ini manajemennya Yusuf. Yusuf jadi apa? Kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Jadi kalau Yusuf iseng, enggak tahu karena apa. Hei tertawa.
tertawa semua semesir. Tertawa semua semesir itu. Lo ngerti gak ilustrasi itu? Pokoknya Yusuf ngomong apa saja dituruti. Hanya kursi ini loh, takhta ini loh kelebihanku daripadamu. Kalau saya Yusuf di situ dalam hati, ya saya bisa membuat 100 takhta juga kok. Bisa nggak Yusuf buat? Ah, cuma itu saja, ini loh. Karena dia lulusan Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Catat. Berapa semester kuliahnya? 26 semester. Jangan lupa gratis, ini yang penting. Gratis. Ayat 41. Apa yang terjadi? Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nantikan pelantikan dari Tuhan. Saya tidak, ayo tepuk tangan dong, betul. Saya tidak tahu nanti saudara masing-masing dapat gelar apa. Itu urusan Tuhan. Betul? Tuhan akan memberi status baru buat semua saudara yang berhasil lulus. Maka itu siapkan diri baik-baik untuk lulus. Amin. Hebat sekali. Ini loh yang Tuhan mau. Nah sekarang kita balik. Yusuf bisa melawan kehendak Tuhan gak waktu itu? Bisa. Berarti menyetujui berzina dengan istri Potifar. Pertanyaan saya. Kira-kira Yusuf bisa cepat bebas gak? Kalau dia nurut kemana istri Potifar. Bisa. Tapi beda nasib berikutnya. Ada banyak cara yang kita bisa tempuh untuk mencari jalan bebas masing-masing. Boleh saya katakan kalimat ini? Bisa. Tapi setelah membaca firman ini, lebih baik kita menanti cara Tuhan daripada cara manusia. Pakai koneksi ini, pakai uang itu. Tunggu. Ingat ketika saudara kita Ahok difitnah, lalu muncul istilah bahasa Jawa, Gusti Mboten Sare. Itu bahasa Jawa, artinya Tuhan gak pernah tidur. Dan itu terbukti bukan? Bukan karena Ahok hebat, tidak. Ketika maaf ini kan sudah rame di sosial media zaman itu. Boleh dikatakan tidak ada lagi seorang pun, saya pakai istilah Arab, yang menjolimi Ahok itu enggak kena istilah mereka azabnya Tuhan. Enggak ada. Satu persatu kena. Maka itu saudara nantikan keadilan Tuhan. Jadi kebebasan kemerdekaan yang sejati bukan kita enggak di dalam tempat ini. Saya ulang ya. Jadi kebebasan kemerdekaan sejati bukan karena kita enggak ada di tempat ini. Justru banyak orang yang secara fisik bebas, enggak di dalam penjara. Tapi hidupnya terbelenggu. Maaf loh. Narkoba itu membelenggu enggak? Sangat. Rokok, alkohol, judi, pornografi, semua jenis dosa itu membelenggu. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tersiksa. Maaf kalau dengan istilah ini umumnya enggak detail. Sebetulnya saudara atau kami yang bebas. Ngerti enggak pertanyaan ini? Sebenarnya saudara yang bebas. Karena saudara hidup enggak tergantung apa-apa. Masih berlaku enggak punya HP, enggak boleh pakai HP. Masih berlaku enggak di sini? Masih ya. Saudara tahu enggak HP itu bisa ngikat loh. Kok enggak percaya? Betul? Membelenggu HP itu. Itu anak-anak kecil. Aduh, ngeri. Nah, saudara merdeka. Ayo gunakan kesempatan ini. Sebelum saya akhiri. Ada yang mau tanya? Baik yang di sosial media saya, di Zoom, Instagram, Facebook. Nulis KW operator saya. Ada yang mau tanya di sini? Resto bacakan, ada yang mau tanya di Zoom? Ayo. Kenapa?
Oh begitu. Oke, yang di Zoom, Instagram, Facebook silakan nulis sebelum saya akhiri. Oh ini rekaman apa baru lihat saya di sini. Ini untuk apa ini? Oh Zoom. Ya. Ada? Nggak ada. Oh berarti mau cepat pulang. Habis nggak ada yang tanya. Satu orang saya beri kesempatan. Ada? Ya silakan. Berdiri supaya dilihat juga. Ini loh. Enggak apa-apa ini aja dulu. Oh, ada ya. Coba. Maaf Pak Daniel, saya mau tanya bedanya apa roh manusia dengan roh Allah? Gitu. Ya, bedanya. Oh, ya. okay. Apa bedanya roh Tuhan dan roh manusia? Enggak ada bedanya. Kita buka Kejadian 2 ayat 7. Justru roh manusia itu adalah roh Tuhan. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, sampai di kalimat ini, maaf, antara binatang dengan kita tidak beda. Sebab binatang punya tubuh, punya daging, yang sebagian kita makan, itu juga dibuat dari tanah. Seperti tubuh kita. Tapi, ini yang beda. Dan, baca dan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bahasa Ibrani-nya ruah. Nah itu jadi kata roh. Dalam bahasa Arab juga sama. Jadi roh manusia itu adalah bagian dari roh Tuhan sendiri. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalimat ini terjemahan bebasnya begini. Demikianlah manusia itu nggak bisa mati. Binatang bisa mati, manusia tidak. Apa yang nggak bisa mati? Roh kita. Ini nanti yang akan mau milih surga kembali ke Tuhan atau ke neraka. Kalau kita manusia ikut iblis. Saya tanya balik, kenapa Bapak kok tiba-tiba mikir itu? Iya, tubuh jiwa. Terus? Rohnya, jiwa kita habis. Oh enggak apa-apa sudah. Ya. Roh kita yang pulang, jiwa habis. Sayang waktunya. Dalam 1 Korintus 15, jiwa itu di dalam darah. Oke, Imamat 17 ayat 11. Jiwa itu di dalam darah. Maka itu kalau ada orang mati karena darahnya habis, ya wajar mati. Karena darah itu. Nah, karena baca. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah ini jiwa, nyawa. Ya, sukmo dalam bahasa Jawanya itu. Nah ini yang mati. Habis bersama dengan tubuh kita busuk. Tapi roh kita akan hidup. Nah ini yang menyadarkan. Kemarin dalam perjalanan kami ke Tuban, pulang pergi, di mobil kami disusi tentang orang-orang gak mau percaya Tuhan. Ya. Orang ateis contohnya. Orang ateis itu paling lucu. Kalau memang Tuhan sudah dia bilang gak ada. Kenapa dia pusing sendiri. Memberitahu orang gak ada kok Tuhan gak ada. Loh betul tidak? Barang yang tidak ada perlu diurus enggak? Loh jawab dong. Enggak. Tapi kenapa orang ateis ngurus? Pokoknya Tuhan gak ada. Karena rohnya gak bisa bohong. Tuhan itu ada. Cuma dia gak mau ngakui, gak apa-apa. Jelas? Satu lagi? Ya. Shalom. Shalom semuanya. Kebetulan pertanyaannya sudah saya siapkan, Opa. Apa itu? Sejak kapan kamu nulis itu? Selalu dipersiapkan, Opa. Saya ingin bertanya, Opa, terkait kenapa Tuhan menciptakan kita dengan kasih free will. Yang dimana artinya ciptaan bisa menolak sang pencipta. Ya, karena sering kalau kita nggak dikasih paksaan untuk menyembah Tuhan. Kita nggak dikasih paksaan sama Tuhan untuk berdoa sama Tuhan setiap waktu atau setiap saat. Itu kenapa, Opa? Terima kasih. Kamu sudah punya anak belum? Oke. Umur berapa? Oke, sebentar.
Saya akan jawab dengan pertanyaan. Saudara kalau punya anak, secakep apa, secantik apa, tapi anak itu nggak punya free will. Semuanya tunggu kita program. Puas nggak? Puas nggak papa mama punya anak yang diprogram? Nggak punya free will? Cepetan jawab. Ya sudah. Tuhan tidak ciptakan robot. Kalau saudara nggak punya free will, nggak beda dengan yang kaki 4. Mereka nggak punya free will. Saya ketemu pertanyaan berikut gara-gara ini. Tuhan itu ternyata tidak bisa maha kuasa kepada kita. Hanya kepada binatang dia maha kuasa. Nah, bingung bukan? Jujur, antara kita dengan mereka siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ya sudah. Ketika Tuhan mau kita ke kiri, saya nggak mau, saya mau ke kanan. Tuhan nggak akan paksa saya. Ya sudah. Kepada binatang Tuhan bisa maha kuasa karena mereka nurut. Tapi nggak seneng dong kalau nurut, jadi nggak lucu. Jelas sekarang? Jadi jangan dibuang free will. Nah, manusia bisa cloning manusia dan sudah pernah lahir. Tapi ngeri, nggak punya free will. Jadi cuma orang, tapi nggak bisa punya pilihan apa-apa. Itu jelas jawabannya. Bersyukur kita jadi manusia. Amin. Merdeka betul-betul, bebas betul-betul. Karena enggak terikat dengan apa saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh haleluya. Nikmati. Maka itu sebelum lulus. Selesaikan kuliah ini. Mau berapa semester sekalipun. Amin. Tunggu. Tuhan memberkati kita semua. Di seluruh Indonesia dan di mana saja. Haleluya. Saya kembalikan pada pemimpin.